Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 2. Kali ini kita akan belajar PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Bagi anak-anak yang sudah absen, bisa langsung mengikuti pembelajaran. Tetapi jangan lupa berdoa dulu ya. Kali ini kita akan membahas tentang gerak dasar lokomotor. Sudah siap? Mari kita belajar bersama. Tahukah anak-anak bahwa gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat? Contohnya, awal mula Tony berada di tempat A. Lalu dia berjalan ke depan hingga sampai pada tempat B. Lalu dia berhenti lagi di tempat B. Maka dia berpindah dari awal mulanya di tempat A, dia berpindah di tempat B. Dengan cara apa berpindahnya? Dengan cara berjalan ke depan. Nah, jadi jalan ke depan itu yang dinamakan gerak lokomotor karena Tony berpindah dari tempat A ke tempat B. Berikut adalah macam-macam gerak lokomotor, yaitu berjalan seperti yang dilakukan Tony tadi, lalu berlari, melompat, dan meloncat. Berikutnya kita akan membahas tentang beberapa contoh gerak lokomotor. Yang pertama ada variasi gerak dasar jalan. Ada 8 macam. Yang pertama, jalan ke depan. Untuk jalan ke depan, cara melakukannya yaitu sikap awal berdiri tegak, kaki kanan melangkah ke depan, bersamaan dengan itu tangan kiri diayun ke depan. Dilanjutkan kaki kiri melangkah ke depan dan tangan kanan diayunkan ke depan. Begitu seterusnya. Lalu yang kedua ada jalan ke samping. Cara melakukannya yaitu sikap awal berdiri tegak, pandangan ke depan, lalu kita berjalan ke samping kanan 3 langkah, berhenti, lalu berjalan ke samping kiri 3 langkah, dan berhenti lagi. Untuk yang ketiga ada jalan cepat. Jalan cepat, cara melakukannya sikap awal berdiri tegak, lalu melakukan gerakan jalan ke depan, langkahkan kaki dengan cepat, ayunkan tangan mengikuti langkah kaki. Selanjutnya yang keempat ada jalan ke belakang. Ini cara melakukannya hampir sama seperti jalan yang ke depan tadi ya. Cuma bedanya ini kakinya dilangkahkan ke belakang. Yang kelima ada jalan langkah lenggang. Sikap awal sama, berdiri tegak, lalu kaki kanan melangkah ke depan. Kedua tangan ini diayunkan ke kanan. Jika kaki kiri yang melangkah ke depan, maka yang diayunkan tangannya ke arah kiri. Yang keenam, jalan melewati ban. Untuk cara melakukannya, kita perlu menyiapkan 3 ban. Lalu berdiri di belakang ban, pandangan ke arah ban. Dengarkan aba-aba, lalu saat mendengar itu, kita berjalan ke depan, masukkan kaki ke dalam ban, 1 ban untuk 1 kaki. Nah, misalkan yang dilangkahkan kaki kanan dulu, kita harus berhati-hati melangkahkan kaki kanan ke dalam ban, dan berikutnya kaki kiri, begitu seterusnya. Berhati-hati supaya tidak terjatuh. Yang ketujuh ada jalan melewati rintangan. Nah, gerakan ini dilakukan secara berkelompok. Buatlah barisan berbanjar rapi, lakukan jalan berbelok-belok melewati tiang. Dilakukan secara hati-hati supaya tidak sampai menabrak tiang. Yang terakhir, ada jalan menirukan bebek. Ini juga dilakukan secara kelompok. Yang paling depan menjadi pemimpin dan yang paling belakang selalu mengikuti. Nah, menirukan gerakan bebek ya. Sikap awal berdiri sedikit membungkuk,
tangan kanan ditekuk di depan, lalu tangan kiri di belakang. Berjalan sambil bergoyang-goyang. Berikutnya kita akan membahas variasi gerak dasar lari. Lari juga termasuk gerak lokomotor ya, karena lari adalah gerak berpindah tempat. Nah, di sini untuk gerak dasar lari ada 6 macam. Yang pertama, lari pelan. Untuk cara melakukannya, sikap awal berdiri tegak. Sebelum kita mulai berlari, tunggu aba-aba dari Bu Guru. Lalu saat sudah mendengar aba-aba, berlarilah ke depan. Berlarilah dengan langkah pendek. Yang kedua ada lari cepat. Ini cara melakukannya hampir sama dengan lari pelan, tetapi bedanya ketika kita lari cepat, kita melangkahkan kaki secara panjang, paha diangkat tinggi, lalu tangan diayunkan dengan cepat. Posisi badan condong ke depan. Yang ketiga ada lari pelan kemudian cepat. Nah, ini sikap awalnya kita berdiri tegak, perhatikan aba-aba dulu, lalu ketika mendengar peluit 1, lari di tempat, peluit 2, lari di tempat dengan mengangkat paha. Lalu untuk peluit ketiga kita lari pelan ke depan, dan peluit keempat lari cepat sampai finish. Begitu cara melakukannya. Selanjutnya yang keempat ada lari melewati ban. Jadi di sini kita perlu menyiapkan 4 ban bekas, diletakkan sejajar ke depan, diberi jarak sekitar 10 cm. Lalu kita berdiri di belakang ban. Setelah mendengar aba-aba, mulai berlari melewati ban. Kakinya dilangkahkan ada di tengah ban, tetapi harus tetap berhati-hati ketika berlari. Dan kakinya tidak boleh menyenggol ban. Begitu cara melakukannya. Yang kelima ada lari berkelok-kelok. Lari berkelok-kelok ini dapat melatih kelincahan. Untuk sikap awal, kita berdiri tegak. Saat mendengar aba-aba, langsung mulai berlari ke depan dengan melewati rintangan yang ada. Biasanya rintangan yang dipakai ini bendera ya, bendera kecil yang ditancapkan di tanah. Selain itu, kita juga harus mengikuti garis yang sudah ditentukan. Tidak boleh sampai menyenggol bendera yang menjadi rintangannya. Yang terakhir, lari ke berbagai arah. Ini juga dapat melatih kelincahan. Untuk cara melakukannya, yaitu sama seperti lari berkelok-kelok, kita harus berdiri tegak dulu, pandangan ke depan, kedua tangan mengepal di samping badan, perhatikan aba-aba, lalu saat aba-aba maju, kita berlari ke depan. Saat aba-aba mundur, berlari ke belakang. Saat aba-aba kanan, berlari ke kanan. Dan saat aba-aba kiri, kita berlari ke kiri. Nah, ketika berlari, ini badannya harus condong ke depan. Ayunan tangan seirama dengan langkah kaki. Nah, untuk lari ke berbagai arah ini diperlukan konsentrasi ya, karena kita berlarinya berdasarkan aba-aba. Yang terakhir ada variasi gerak dasar lompat dan loncat. Nah, lompat dan loncat ini juga termasuk gerak lokomotor karena berpindah tempat. Yang pertama ada melompat ke samping. Cara melakukannya, sikap awal berdiri tegak, kedua tangan ditekuk, diletakkan di samping badan. Lalu perhatikan aba-aba dari guru. Ada 4 tiupan peluit. Yang pertama, melompat-lompat di tempat. Peluit kedua, melompat ke kanan 2 kali. Peluit ketiga, melompat-lompat di tempat.
dan peluit keempat melompat ke kiri 2 kali. Nah, ini juga sangat dibutuhkan konsentrasi. Yang kedua, ada melompati teman. Cara melakukannya, pilihlah teman yang seimbang. Yang kedua, satu anak dalam posisi menunduk, bertumpu dengan tangan dan lutut. Yang ketiga, teman yang lain melakukan awalan lari, kemudian melompati teman yang menunduk. Keempat, mendaratlah dengan posisi berdiri. Kelima, berhati-hatilah saat melompat. Dan yang keenam, lakukan secara bergantian. Berikutnya yang ketiga ada lompat kata. Cara melakukannya, sikap awal jongkok, kedua tangan menumpu pada lantai, melompatlah ke depan. Tolakkan kedua kaki dan dua tangan bersama-sama. Yang terakhir, melompatlah hingga jarak yang sudah ditentukan. Nah, jadi ini gerakannya hampir seperti kata melompat. Yang keempat ada lompat kanguru. Lompat kanguru merupakan gerak melompat ke depan menirukan gerakan kanguru melompat. Nah, cara melakukannya, sikap awal berdiri tegak, kedua tangan ditekuk di depan dada, lalu pandangan ke depan. Rendahkan badan dengan menekuk kedua lutut, melompatlah ke arah depan, tolakkan kedua kaki secara bersama-sama, lalu saat mendarat kedua kaki bertumpu secara bersamaan. Lakukan hingga jarak yang sudah ditentukan. Selanjutnya yang kelima ada loncat ke depan. Nah, ini sikap awal juga berdiri tegak. Kedua tangan ditekuk, diletakkan di samping badan. Ini harus memperhatikan aba-aba dari Bu Guru dulu. Lalu ketika peluit ditiup 1 kali, meloncat-loncat di tempat. Nah, kalau peluit kedua langsung meloncat ke depan 2 kali. Yang keenam ada loncat melewati rintangan. Nah, ini diperlukan box. Yang pertama, siapkan 3 buah box. Yang kedua, susunlah box berjajar ke depan. Yang ketiga, disusun dengan jarak 1 langkah. Yang keempat, saat mendengar aba-aba, segera lompati box. Kelima, lakukan dengan kedua kaki. Keenam, mendarat dengan kedua kaki. Dan ketujuh, berhati-hatilah saat meloncat agar tidak terjatuh. Variasi yang terakhir yaitu loncat menyilang. Nah, ini arah loncatannya bisa ke depan dan belakang, bisa juga ke samping. Untuk cara melakukannya, yang pertama berdiri tegak di kotak tengah, lalu pandangan ke depan. Saat mendengar aba-aba, meloncat ke kotak depan, tengah, samping kanan, tengah, belakang, ke tengah lagi, samping kiri, dan ke tengah. Lalu ketika meloncat, kedua tangan ditekuk. Saat meloncat, perhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, setiap putaran terdiri atas depan, tengah, kanan, belakang, kiri. Dan yang kedua, setiap putaran selama 30 detik. Yang terakhir, loncatan dilakukan dengan 2 kaki. Nah, jadi kita meloncatnya arahnya sudah ditentukan. Jadi tidak boleh ke sembarang arah. Kiranya itu yang dapat kita bahas hari ini untuk pelajaran PJOK. Nah, nanti anak-anak juga bisa membaca di buku LKS tentang variasi gerak dasar lokomotor ya, mulai halaman 5 sampai pada halaman
11. Di situ ada semua yang sudah kita bahas hari ini. Mengenai tugasnya, silakan anak-anak menjawab 5 soal berikut ini ya. Jangan lupa ditulis soalnya beserta jawaban yang tepat di buku tugas. Selamat mengerjakan. Apabila ada yang kurang paham, silakan langsung japri ke Bu Rima.